Untuk sementara ini saya belum bisa menemukan yang yang unik, yang memang powerful gitu Pak ya. Iya. Kalau kita yang meniru kudus banget ya. Kalau kita meniru yang ada di Bali, kesannya saya mencontek. Iya, iya. Kalau saya meniru yang ada di Jogja juga sama, kita mencontek. Kalau saya mengambil khas Kudus, ada beberapa item yang khas Kudus sih, cuma saya pribadi belum menemukan yang begitu powerful gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISK dimanapun kita berada, semangat pagi. Masih tetap di podcast ISK bersama Kang Fikri di momen Hari Sumpah Pemuda. Kita sudah kehadiran tamu, seorang pemuda yang tentunya gigih dalam berusaha, yang tentu nanti bincang-bincang kita nanti akan bisa menginspirasi para pemuda yang ada di luaran sana supaya agar tetap berkarya, apalagi di era pandemi yang luar biasa seperti ini ya. Kita sudah hadir di studio Mas Vanhas ya. Vanhas. Beliau adalah owner dari Wisi Clothing, produsen produk-produk mungkin fashion ya. Nanti akan diceritakan banyak hal kepada sahabat ISK dimanapun berada. Mas Vanhas. Ya, ini bahasa apa ini? Kalau awalan Van itu lebih ideal itu orang-orang Belanda. Orang Belanda ya, Van. Saya nggak tahu persis, mungkin mbak saya atau orang tua saya dulu itu terinspirasi dari orang dan tokoh-tokoh ya. Oke lah. Vanhas ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa hampir lebih dari setengah tahun ini kita mungkin berada di era yang paling sulit dari semua lini ya, karena tiba-tiba ada pandemi, kemudian yang mungkin tidak bisa dideteksi kapan berakhirnya kan begitu, sehingga ini sangat berpengaruh dan sudah terbukti banyak meluluh lantakkan segala lini kehidupan masyarakat kan begitu. Terlebih teman-teman yang mungkin terjun di dunia fashion ya, kita kehilangan momen masuk sekolah, kemudian hari raya, kemudian kan tentu event itu kan biasanya mungkin order ini banyak di event-event itu, di momen-momen itu. Nah, sejauh ini panjenengan sebagai owner di bidang fashion ini, apa yang bisa diceritakan untuk teman-teman ISK? Artinya di tengah pandemi ini tetap berkarya dan tetap semangat untuk mempertahankan usahanya. Ya, alhamdulillah untuk usaha saya yang saya kasih nama Wisi Clothing ini, itu kita berdiri tahun 2009. Berarti untuk saat ini sudah katakanlah 20 sampai 20 ini tahun 2020 berarti sudah 10 tahun 11 tahunan ya. Kita dalam masa usaha 10 tahun ini itu banyak momen-momen suka dan duka pastinya. Namanya orang usaha, dulu dari awal kita sangat kecil sekali, kita menawarkan produk-produk juga mulai dari teman-teman ya, alhamdulillah kita tetap eksis, saya tetap fokus di dunia fashion itu. Di tahun 2020 ini ketika ada pandemi COVID-19, mau nggak mau semua lini usaha pasti terkena dampaknya. Dampaknya. Dan saya sendiri mau nggak mau sebagai pengusaha harus fight, harus bisa eksis, harus bisa bagaimana
roda perputaran ekonomi atau minimal dari usaha saya tetap berjalan. Ya, Dan yang pasti yang saya pertahankan itu bagaimana karyawan saya itu tetap bekerja. Ya. Apapun keadaannya. Ya, alhamdulillah walaupun event itu berhenti, terus sekolahan juga stop, ya kan. Apa namanya? Kayak komunitas, event-event komunitas juga nggak ada. Ya. Orderan otomatis banyak yang berkurang di situ. Nah, alhamdulillah dengan era digitalisasi ini ada media atau sosial media yang sering kita gunakan untuk marketing via WISI, itu kita maksimalkan, Pak. Seperti di Instagram, seperti di Facebook. Ya, kita juga punya web sendiri, www.wiziclothing.com. Nah, itu memang kita maksimalkan. Ya. Terus ketika kita maksimalkan dengan sesuatu yang sama sebelum pandemi, mungkin order nggak akan masuk. Berarti kita selalu membuat program, Pak. Ya, dari program-program itu mungkin harga dapat cashback, diskon sekian persen, dan alhamdulillah dapat bonus juga. Nah, dari situ ini order sudah mulai masuk gitu. Walaupun jumlahnya nggak begitu besar dengan sebelum COVID ya, tapi minimal saya sebagai pengusaha itu karyawan saya tetap bisa bekerja. Yang mana saya lihat di beberapa pengusaha atau di beberapa perusahaan yang lain banyak staf atau pegawainya sudah dinonaktifkan atau dirumahkan, ya kan? Tapi kalau saya pribadi, alhamdulillah saya pertahankan sampai sekarang udah bisa eksis. Jadi kompetitor usaha seperti ini kan tidak hanya 10, 20, 30 orang, banyak sekali. Yang spesial di WISI ini sebenarnya apa ini? Yang mungkin perlu di-share ke teman-teman. Kalau spesial mungkin teman-teman yang lain yang sama seperti saya di dunia clothing sama dunia konveksi mungkin hampir sama. Ya. Tapi kita sendiri itu memang fasilitasi konsumen yang datang ke kami, kita kasihkan free desain. Berarti konsumen yang bingung mau bikin fashion atau bikin baju seperti apa, desain seperti apa, jaket modelnya kayak gimana, sudah ada referensi ya. Kalau dia bawa konsep, kita bantu untuk bikin kaos atau jaketnya customer mau bikin kayak seperti apa, kita bantu free design. Jadi kalau bahan jelas kita dari bahan. Iya, apapun keinginan customer itu kita bisa artinya bisa kita layani. Iya. Terkait dengan mungkin produksi. Kira-kira memakai teknologi yang bagaimana untuk WISI ini? Kalau teknologi ini dari segi mungkin mesin jahit dan obras atau sablon dan lain-lain ini ya. Kalau untuk mesin jahit itu umum, Pak. Ya, seperti standar, yang mereka teman-teman yang punya ya. Tapi kalau untuk sablon kita sendiri sudah pakai yang namanya mesin Thailand. Ya, kita sablon sendiri kita pakai mesin Thailand, terus bodil kita pakai bodil komputer, terus tinta kita untuk sablon itu kan tinta seperti ini itu kan biasanya orang-orang pakai rubber. Nah, kita lebih fokus 90% di plastisol. Jadi dia lebih bagus, lebih kuat, jadi tidak pecah, ya. Tidak terus warnanya solid gitu. Itu salah satu produk dari kami dan masih banyak sih hasilnya yang bisa diceritakan, Pak. Iya, jadi ya paling tidak mungkin seperti fashion ini kan menjadi kebutuhan masyarakat yang ya mungkin setelah makan dan minum kan begitu. Setelah makan dan minum kan fashion pakaian ini ya. Artinya trik untuk bertahan dan maju yang sudah dilakukan oleh WISI ini apa? Gitu ya. Kalau untuk kan tidak ada rahasia perusahaan ini. Apa ya? Kalau trik dan rahasia, komunikasi mungkin ya dengan artinya pelanggan ini diharapkan ketika hadir sekali sebisa mungkin bisa datang lagi dan membawa teman kan begitu. Kalau
kalau kita maaf ya, kalau kita trik itu mungkin nggak ada Pak ya, mungkin hampir sama. Kita marketing via media sosial itu juga jelas ya kan, pakai apa namanya, pakai media iklan dengan beberapa partnership seperti ISK, kita juga jalankan dan seperti itu. Saya tuh punya saya tuh punya keyakinan bahwa ketika ada penawaran pasti ada permintaan. Selagi saya melakukan penawaran, insya Allah pasti ada permintaan. Itu yang mungkin trik yang teman-teman harus dipertahankan, Pak. Karena ketika di suatu saat momen kita itu rame atau order kita besar, itu penawaran itu kan penawaran itu tidak dilakukan. Karena datang sendiri. Karena sudah menikmati, sudah di masa sudah menikmati apa namanya, ordernya banyak, mungkin duitnya sudah banyak. Dia lupa kalau penawaran itu harus terus berjalan. Dan hukum saya, setiap ada penawaran pasti ada permintaan. Mungkin di semua divisi bisnis ya, nggak cuma di clothing atau konveksi, bisa juga di dunia kuliner, mungkin di dunia bisnis yang lain. Saya Tetap harus yakin dilakukan seperti itu. Harus yakin ya. Yakinnya. Jadi yang penting kita berikhtiar, berdoa. Kalau doa itu pasti Pak. Selanjutnya kan ada doa. Apa namanya, ketentuan yang di sana kan begitu. Kalau soal terjun di dunia seperti ini, mungkin yang menginspirasi panjenengan untuk menekuni di bidang ini, apakah dari orang tua sudah punya bisnis sejenis tinggal meneruskan, atau memang punya pengalaman lain yang menginspirasi kemudian menekuni di dunia ini? Untuk awal itu saya pribadi, saya kan dulu kan masih muda itu kan, kita start tahun 2000, aslinya sih 2006-2007 itu masa-masa pencarian jati diri ya. Itu kan sering kalau anggota Bandung ya, ke Jogja, itu kan di sana ketemu dengan teman-teman. Ketika ketemu dengan teman-teman saat itu, memang yang paling eksis di kalangan anak muda adalah tren distro, Pak. Tren distro itu kan, ya di situ ada event, salah satu event besar di Bandung, di Jogja, dan saya hadir ketika ada event-event seperti itu. Dan ketika saya hadir, saya menikmati, oh ternyata fashion itu misalkan dipertahankan, usahanya itu bisa jadi seperti ini ya, skalanya bisa skala nasional gitu ya. Terus saya pribadi kembali lagi ke prinsip kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Kalau saya di bisnisnya untuk fashion, saya maksudnya di bisnisnya di kebutuhan pokok gitu kan. Ya oke lah, saya memutuskan untuk fokus di bidang fashion ini, fokus di bidang kebutuhan pokok yang sandang gitu ya. Jadi tidak ada mungkin dari orang tua atau kalau dukungan orang tua pasti Pak. Enggak, artinya sebelumnya orang tua sudah enggak ada ya. Jadi orang tua saya itu malah justru bisnisnya unik, antikan Pak. Oh gitu ya. Dia lebih ke mebel antik, kursi antik gitu. Iya. Jadi ya barangkali mungkin kalau kita ikuti di beberapa mungkin tempat-tempat wisata ini kan selalu ada mungkin pengunjung ini mampir ke ini, seperti di Jogja ke Kareng, di Bali ke kan gitu. Artinya Kudus ini kan punya potensi wisata religi yang mungkin mendunia, misalnya dua wali, ada mungkin selama ini masyarakat yang datang ke Kudus ziarah ini kan selalu identik dengan datang, berdoa, kemudian jajan, rampung. Mungkin melanjutkan perjalanan ke lainnya. Kalau misalnya memungkinkan tidak ketika habis ziarah kemudian para sopir ini mampir ke di samping jenazah gitu ya. Tapi ada produk fashion yang harus dikunjungi juga di Kudus kan begitu. Ada keinginan untuk ke sana? Kalau keinginan cita-cita membuat suatu produk itu setiap pengusaha seperti saya pasti ada. Pasti ada. Yang pertama memang
mungkin bidikan target market bisnisnya ya. Semua orang usaha itu kan harus melihat apa namanya positioning bisnisnya, usahanya, target marketnya siapa, terus produknya nanti itu apa yang harus dikemas seperti itu. Kalau untuk souvenir tadi yang khas Kudus itu Pak ya, khas Kudus. Untuk sementara ini saya belum bisa menemukan yang apa namanya yang unik, yang memang powerful gitu Pak ya. Iya. Kalau kita yang meniru kudus yang banget ya, yang kalau kudus kita banget. meniru yang ada di Bali, kesannya saya mencontek. Ya, ya. Kalau saya meniru yang ada di Jogja, juga sama kita mencontek. Kalau saya mengambil khas Kudus, ada beberapa item yang khas Kudus sih, cuma saya pribadi belum menemukan yang begitu powerful gitu. Ya, artinya yang mungkin ketika orang-orang datang ke Kudus itu fanatisme untuk memiliki kaos ini misalnya itu ada gitu. Nah, jadi itu belum ketemu sampai saat ini. Mungkin banyak sudah pemain teman-teman yang sudah pakai, yang sudah mengambil beberapa ide khas itu sudah banyak. Kalau saya pribadi belum menemukan yang jangkrik gitu. Kemarin sudah beberapa kali sudah saya mau masukkan konsep sigaret gitu, rokok ya. di media kaos. Cuma jatuhnya nanti nggak khas Kudus kan. Walaupun rokok itu, kretek itu khas Kudus. Khas Kudus ya. Nah, saya mau masukkan ke situ itu khas Kudus ini dia gitu. Di mana ya? Ya paling tidak mungkin situs-situs bisa nanti menginspirasi. Karena bagaimanapun mau tidak mau masyarakat Kudus ini kan akan dipaksa untuk menikmati ya mungkin program pemerintah yang mungkin City Walk yang katanya Malioboro-nya Kudus ini kan juga peluang bagi pengusaha seperti panjenengan untuk bisa mewarnai, dalam arti kalau mungkin di Jogja ketika kita di Malioboro itu apa yang paling diminati oleh orang yang jalan-jalan menjadi satu apa ya, satu inspirasi. Wah, ini bakal ada City Walk yang katanya itu Malioboro-nya Kudus lah. Tentu kebutuhan lapak-lapak ini kan walaupun mungkin dari jenengan sendiri tidak punya lapak, tapi minimal produknya bisa menguasai lapak itu sendiri kan. Mungkin ini butuh satu pemikiran yang serius kan begitu. Bisa jadi untuk next projectnya, artinya Kudus mau dijadikan seperti apa ya Pak ya. Saya sebagai pengusaha pribadi lebih mengajak teman-teman, ya teman-teman kalian bikin sesuatu yang baru, ya kan, sesuatu yang berbeda, tapi tidak keluar dari kekhasan kota Kudus. Seperti yang tadi Bapak bilang untuk City Walk-nya Kudus yang mirip dengan Malioboro nantinya, dan konsepnya itu. Saya sebagai vendor mungkin cenderung fokus ke mengajak teman-teman membuat brand baru. Kalau saya sendiri fokusnya lebih ke vendor Pak. Lebih ke produksi, lebih ke bikin konsep. Tapi saya akan menggandeng itu yang mungkin teman-teman yang jiwa desainnya tinggi. Oke lah, kamu yang membuat konsep, desainnya, saya yang memproduksi. Artinya tidak semata-mata saya yang harus memproduksi dan berinisiasi sendiri atau menjual sendiri kan. Harus dibagi, ada yang memproduksi, ada yang punya ide, ada yang, tapi paling tidak kehadiran City Walk Kudus ini peluang baik juga ya untuk Anda. Jadi yang terpenting itu bagaimana sebenarnya pemerintah Kabupaten Kudus ini mampu menghadirkan destinasi wisata baru. Termasuk kemarin saya bincang dengan Pak Saihan ketika Hari Santri, ya bagaimana agar orang ziarah ini tidak hanya berdoa kemudian pulang, tapi minimal ada tempat, apakah itu transit, museum atau apapun namanya itu yang bisa menceritakan
perjuangan Sunan Kudus tempo dulu kan begitu. Ada benda, ada beberapa petunjuk-petunjuk lain supaya mereka nanti pulang itu juga bisa bercerita tentang Sunan Kudus, tentang Sunan Muria kan begitu. Ada kesannya. Ada kesan, apalagi nanti oleh-olehnya di samping jenang Kudus ada mungkin kaos yang mungkin menjadi kebanggaan mereka ketika dipakai kan begitu. Iya benar. Sejauh ini kalau mungkin promo melalui media ini kan sudah dilakukan, kira-kira sudah menjangkau daerah mana saja untuk Wizi? Untuk jangkauan marketing dari Wizi via media sosial atau via web itu kita sudah beberapa kali mengirim produk kita, nggak cuma di Jawa tapi di luar Jawa. Kemarin juga kita kirim ke Bontang, Kalimantan. Terus kita kirim juga ke Sumatera, Jambi. Terus selanjutnya yang paling terkesan dari usaha saya pribadi itu ada beberapa teman yang ketemu via media sosial, tapi tinggalnya nggak di Indonesia, Pak. Tinggalnya itu di Taiwan, di Korea, Korea Selatan ya, maaf, bukan Korea Utara ya. Terus ada yang di Singapura, Malaysia. Ternyata teman-teman yang ada di sana itu nggak cuma dia, maaf, bukan sebagai TKI saja, tapi dia juga punya jiwa usaha. Berarti dia itu membuat kaos, membuat jaket gitu kan, Pak, yang ditawarkan sama orang-orang sana atau teman-temannya yang ada di sana. Nah, itu alhamdulillah produk saya itu sampai sudah menjangkau sana, sampai ke sana. Artinya tidak hanya penting untuk kepentingan dinas, sekolah, kantor, tapi sudah merambah ke sana. Jadi teman-teman yang di TKI itu ternyata kreatif gitu, Pak. Gak cuma dia kerja di sana, tapi setelah dia kerja kita komunikasi via online, order kita kirim, dan ternyata laku, dan itu sudah berkali-kali. Dan itu mungkin karena one service tadi ya, artinya desain. Benar-benar. Kalau misalnya kesulitan kita bantu, kalau dia sudah punya gambaran atau konsep kita tinggal finishing kan begitu. Ini yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh mungkin kompetitor yang lain ya, artinya mereka tidak punya tim kreatif untuk berinovasi terkait dengan produk fashion itu sendiri kan begitu. Kalau misalnya mungkin kan ada di komunitas-komunitas senam atau jadi produk Wizi sendiri ini memang hanya khusus kaos, jaket, atau fashion yang lain seperti sesuai dengan mode brand sport itu, Pak ya. Kalau kita lebih fokusnya itu ke ini, Pak, pakaian fashion casual, Pak. Casual. Seperti kaos kerah atau polo itu pakai, terus kemeja yang Bapak pakai, terus celana. Ya, ada beberapa kali yang bikin suit atau jas itu juga ada. Lebih ke, tapi dominan 80% produk kita ke fashion casual, kaos, jaket, dan lain-lain. Ya mungkin di kesempatan ini barangkali ada tip untuk ya teman-teman yang muda ya tentunya ya, karena ini momennya kan Sumpah Pemuda. Jadi karena mungkin kekayaan pemuda adalah idealisme. Barangkali mungkin yang bikin panjenengan bisa bertahan dan berkembang sejauh ini kan karena memang punya idealisme kan begitu. Pesan untuk pemuda. Kalau pesan saya sebagai owner Wizi Clothing, saya sebagai pengusaha juga, saya ingin berpesan ke teman-teman ketika memulai usaha itu harus diawali dengan passion awal kalian usaha. Katakanlah saya dari dulu itu senang fashion, saya senang kaos, berarti saya harus punya usaha di bidang kaos. Karena itu yang senang juga, senang ya. Passionnya, berarti passion hati, passion yang akan dikerjakan di bisnis yang akan dilakukan itu harus sesuai, matching. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu fokus
kadang kita sepenuh di tahap hati ya. awal fokus di fashion katakanlah ya, nanti di perjalanan 3 tahun 2 tahun musimnya kopi atau musimnya apa namanya kuliner kita berubah, kontaminasi itu ya mohon maaf, kalau menurut saya kayaknya kok kurang maksimal gitu Pak. Pertama fashion, kedua itu fokus, terus yang paling ketiga adalah saya punya tagline adalah take action, miracle happen. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, ketika kita melakukan suatu penawaran, miracle happen, keajaiban pasti akan datang. Dari passion, fokus, miracle happen. Ya insya Allah dari 3 ini apa namanya tips dari saya bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk memulai usaha, dan yang pastinya doa itu yang paling utama. Ya. Jadi kalau bicara tentang mungkin fashion, produsen, ini kan mesti ada pasarnya. Iya, pasti ada. Artinya seperti pasar Kliwon ini kan sudah dikasih label pasar pariwisata, dan pasar terbesar 3 besar di Jawa Tengah ya. Oleh karenanya mungkin dari Wizi sendiri ini masuk ke pasar seperti Kliwon atau hanya job order saja? Kalau selama ini ya. Kalau Wizi kita belum pernah masuk ke pasar. Gitu ya. Kita lebih ke custom. Tadi langsung job order ya. Teman-teman yang punya ide bisnis fashion seperti apa, kita membantu untuk produksinya. Kemarin juga ada orang-orang bos-bos pasar Kliwon ya, itu kepengen bikin gamis yang bahannya dari kaos, gitu kan, dengan desain yang unik. Dia bingung harus seperti apa. Dan alhamdulillah kita bantu, dan ternyata ketika di perjalanan ya jalan sampai sekarang. Boom juga ya. Iya. Jadi memang ini sangat dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Karena bisnis kita lebih ke bisnis kreativitas. Iya, kadang-kadang mode itu kan seperti lingkaran ya. Kalau dulu yang seperti ini boom, nanti akan kembali lagi di eranya. Oh ternyata balik lagi ke zaman dulu. Jadi harus memang menjadi kreator seperti ini tidak semua orang kan begitu. Ya, memang harus mengetahui pasar, melihat mode yang sekarang. Minimal yang paling enak itu ketika ada event fashion nasional, itu kadang sering di Jogja, di Bandung itu ada. Mungkin itu menjadi tolak ukur beberapa pengusaha yang mau usaha di bidang fashion. Maaf saya nggak bisa ngasih eventnya apa, tapi ada lah event besar. Iya, jadi paling tidak kan di sana adalah ajang promosi karya, ya. Jadi ya paling tidak kalau mungkin berkesempatan datang melihat atau syukur menjadi peserta itu begitu luar biasa, karena itu pun di beberapa tahun yang lalu juga pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus dan Dinas Perdagangan Pasar ya, yang juga beberapa kali mengundang desainer terkenal juga. Yang kemarin jadi kolaborasi bordir dengan batik, kebaya itu ini kan memang sebenarnya memotivasi ya orang-orang yang berada di wilayah bisnis seperti itu kan begitu. Hanya mungkin yang terpenting adalah tidak hanya bisa memproduksi, tapi bagaimana bisa menjual marketing, dan yang terpenting adalah kualitas. Ya pasti. Karena prinsip ketika orang pertama datang dan yang terakhir ini adalah harus dihindari kan begitu. Nah, supaya bagaimana mereka datang dan datang lagi, syukur membawa teman lagi, dan temannya membawa teman lagi, kan itu berarti kita ada kepercayaan, karena ini kan juga terkait dengan kepercayaan juga. Betul dalam arti ketika kemudian karena disablon kemudian baru dicuci 2-3 kali sudah hilang, kan lucu.
kan nanti. Iya, iya. Apalagi di sini ada ininya, ini yang Entek, ya. yang paling dipertaruhkan kan ini loh. Iya. Oh, ininya kok produk apa ini kan begitu. Nah, ini yang Iya, yang mungkin barangkali bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman muda di sana. Yang terpenting adalah bagaimana pemuda ini tidak hanya bercita-cita menjadi ASN atau menjadi pegawai, akan tetapi menggali kemampuan untuk berkarya, berwirausaha ini di semua bidang tentu. Tidak hanya di sini saja, tapi yang terpenting pesan panjenengan tadi kan pertama itu harus senang ya. Sebab kalau nanti kita tidak senang, nanti kita melakukan itu kan juga setengah hati dan harus istiqomah, artinya sepenuh hati, tidak boleh fokus. Gampang terkontaminasi dengan biasanya teman-teman yang ada di paling banyak itu teman-teman yang ketemu dengan saya awal-awal dulu itu ya memang 1 tahun 2 tahun pertama fokus, tapi setelah melihat beberapa bisnis temennya yang sukses, kadang fokusnya padahal tidak mungkin 1 tahun lagi dia akan sukses gitu kan. Iya, jadi menghitungnya itu bukan bukan perjuangannya, tapi yang dipotret itu adalah hasilnya kan begitu, sehingga mungkin tidak terinspirasi dengan hati yang paling dalam, sehingga tidak bisa menikmati usahanya sendiri kan begitu. Betul. Terakhir, pesan untuk para pemuda. Kalau pesan saya sebagai pengusaha untuk pemuda di Hari Sumpah Pemuda ini tanggal 28 Oktober 2020 ini, pas dengan momen COVID seperti ini, pemuda harus tetap fight. Dan kembali lagi ke prinsip saya, pemuda yang punya usaha, ada satu hukum yang mungkin perlu diperhatikan, yang tadi saya katakan adalah ketika kita melakukan penawaran pasti ada permintaan. Kunci dari Sumpah Pemuda atau mungkin motivasi saya pribadi, mungkin bisa jadi teman-teman yang lain juga cocok dengan motivasi saya. Ketika ada penawaran pasti ada permintaan. Sering-seringlah melakukan penawaran. Kalau tidak pernah menawarkan, mana mungkin ada permintaan kan begitu. Oleh karenanya terima kasih sudah bersama kami ya, sahabat ISK dimanapun kita berada. Banyak hal ada di podcast ISK bersama Kang Fikri. Oleh karenanya mungkin kalau misalnya pemirsa ada referensi narasumber yang harus dihadirkan di sini untuk referensi, silahkan nanti kontak ke ISK. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi semua pemuda yang ada di Kabupaten Kudus khususnya. Banyak hal ada di sini, dan tentu tujuan kita bikin podcast ini adalah mencoba ingin mengatasi masalah, syukur-syukur dapat solusinya kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.